Aku mau bocorin sedikit salah satu campaign brand sponsorship yang aku dapatkan di bulan November 2021. Ini salah satunya. Teman-teman lihat di sini, ini kontrak kerjanya, ini bagian kompensasi. Aku mendapatkan 25 juta rupiah untuk satu campaign ini. Nah, ini atas kontrak kerjanya atas namaku ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau jelasin step by step apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa dapetin brand sponsorship seperti itu tadi. Apa yang harus kalian lakukan untuk membangun personal brand kalian di Instagram dan di YouTube. Oke? Check it out. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Dan sesuai yang aku bilang tadi ya, di video ini kita bakal fokus membahas bagaimana teman-teman bisa menjadi content creator yang bisa dibilang sukses gitu ya di niche kalian masing-masing. Aku bakal berusaha untuk menjelaskan step by stepnya dengan cara yang sangat simple, ringkas, padat dan mudah dimengerti. Dan semua step-step yang aku kasih ini ada 4 step utama, semuanya berasal dari pengalaman aku membangun personal brand ataupun microblog Rio Purba. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas step yang pertama. Nah, step pertama yang teman-teman harus lakukan dan harus wajib dipatuhi adalah tentukan fokus kalian. Karena era zaman sekarang ini udah terlalu banyak yang namanya content creator atau selebgram atau influencer ya, atau microblogger. Nah, kalau teman-teman hanya ngambang pembahasannya, bentar-bentar bahas ini, bentar-bentar bahas itu, di tengah ramainya sudah content creator, nah teman-teman akan sangat susah diingat oleh masyarakat ataupun audiens. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus memilih satu fokus yang memang betul-betul dekat dengan kalian, atau betul-betul kalian sukai, atau passion kalian, atau skill kalian, atau hobi kalian. Nah, ini juga lah yang aku lakukan ketika membangun persona Rio Purbanya ya. Jadi dari titik awal aku membangun persona Rio Purba, aku selalu membawa fokus yang konsisten, yaitu berbicara tentang dunia desain sampai saat ini. Itulah yang membuat Rio Purba itu mudah dikenali oleh orang-orang yang pengen belajar dunia desain ataupun yang pengen jadi freelancer. Nah, inilah yang selanjutnya disebut dengan niche atau ceruk pasar yang kita pilih untuk kita fokus membuat konten di situ. Nah, sebelum kita masuk ke step kedua, di sini ada problemnya. Ya, problemnya adalah sekarang kan udah banyak tuh konten kreator yang fokus di satu niche. Misalnya Rio Purba itu di desain. Terus ada lagi nanti yang di programming, terus ada yang di mana di animasi, ada yang di video, ada yang di foto, segala macamnya. Nah, itu kan udah ramai juga tuh, Bro Rio. Gimana selanjutnya, harus apa yang aku lakukan? Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah membuat super niche. Nah, jadi niche desain itu sudah ada orang di situ, walaupun ada beberapa orang lah ya, Rio Purba dan teman-teman yang lainnya di situ. Nah, buat teman-teman yang baru muncul, jangan hanya ambil niche desain, tapi juga super niche. Jadi pembahasan kalian tuh sudah niche, di super niche-kan lagi, lebih spesifikkan lagi. Contohnya, kalau dunia desain itu teman-teman membahas tentang logo, ya desain logo, fokus hanya tentang pembahasan desain logo. Atau lebih spesifik lagi, desain logo tapi berhubungan dengan dunia games, gamers, dan juga e-sport. Atau contoh lainnya adalah desain logo tapi berhubungan dengan dunia bisnis dan dunia UMKM. Nah, jadi dengan pembahasan super niche ya saat ini di tengah ramainya orang, kalian tetap terlihat lebih unik. Nah, step yang kedua yang teman-teman harus lakukan adalah nyetok konten ya, karena tadi kita udah tahu kita mau fokus di mana, jadi semakin mudah kita membuat kontennya karena kontennya itu pasti fokus di ceruk pasar atau niche yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini aku mau kasih penjelasan lebih detail lagi bagaimana teman-teman bisa nyetok konten yang selama ini buntu. Gimana sih nyari konten? Setelah ini bahas apa lagi? Nah, mending saksikan yang berikut ini. Nah, teman-teman lihat di layar itu ada mobil yang berjalan. Mobil ini ibarat tuh diri kalian atau ibarat Instagram ataupun channel YouTube kalian. Nah, sedangkan bendera yang di ujung jalan itu adalah tujuan kalian. Tujuan kalian itu mau apa? Apakah mau promosi bisnis melalui Instagram atau YouTube, atau pengen membangun personal brand atau audience, ya, atau lainnya? Silakan tentukan tujuan kalian masing-masing. Misalnya tujuannya adalah membangun audience ataupun personal brand. Nah,
Jadi supaya mobil atau diri kalian itu bisa sampai ke tujuan kalian, itu kalian tuh memerlukan yang namanya bensin. Nah, bensin ini adalah konten, ya. Jadi semakin banyak konten kalian, semakin mobil kalian ini bisa berjalan lebih jauh untuk mencapai tujuan kalian. Jadi kalau konten kalian tuh sedikit, ya apalagi yang baru-baru membangun gitu ya, membangun Instagram atau membangun channel YouTube, kontennya hanya sedikit, ya akan sangat susah mencapai tujuannya. Nah, jadi buat teman-teman harus nyetok konten sebanyak mungkin di awal. Jangan langsung diposting. Dibanyakin aja dulu stoknya untuk konten-konten kalian. Nah, pertanyaan berikutnya, problemnya adalah, oke, aku udah pilih niche, terus aku udah nyetok konten, tapi aku buntu nih. Ya, gimana untuk konten-konten berikutnya, untuk konten 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, itu kayaknya udah habis deh pembahasan. Di sini aku mau kasih tips lebih lanjut. Nah, ini adalah niche kalian, ya. Jadi teman-teman sudah nentukan fokus di awal. Kemudian di sini teman-teman silahkan zoom in, ya, dan tulis beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan niche atau fokus kalian tadi. Jadi beberapa pertanyaan itu bisa dimulai dari misalnya tantangan, terus sambungkan dengan niche atau fokus kalian. Misalnya, tantangan untuk menjadi seorang desainer grafis itu apa aja sih? Nah, tantangannya mungkin kalau misalnya nggak punya laptop. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita nggak punya laptop tapi tetap pengen jadi seorang desainer grafis? Nah, itu kan udah bisa jadi satu konten. Atau bisa dikembangin dari beberapa konten lagi gitu ya, dari hanya tantangan aja. Kemudian kegagalan. Misalnya Rio Purba pernah gagal atau pernah dalam tanda kutip ya, ditipu klien misalnya. Nah, itu juga bisa dijadikan konten. Dan bisa dibuat jadi banyak konten ya, bukan hanya satu. Misalnya konten pertama itu cerita kegagalan Rio Purba. Kegagalan Rio Purba aja itu udah ada banyak, misalnya 10 gitu. Terus konon lagi kalau bisa kita jabarkan lagi untuk konten berikutnya, konten kedua. Dari konten cerita Rio Purba ditipu klien, kita buat konten yang kedua dari lanjutannya ini ya. Konten keduanya adalah tips atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan di awal project supaya klien nggak bisa menipu. Nah, jadi itu udah bisa dapat banyak konten kan. Kemudian bisa dimulai lagi dari cara memulai, atau tips dan trik, atau setiap masalah yang dihadapi, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kalian kumpulkan dari teman-teman kalian atau followers kalian yang saat ini. Misalnya followers kalian itu masih sedikit, masih 500, tapi nggak apa-apa. Kalian buat IG story, kira-kira ada pertanyaan apa supaya teman-teman bisa menjadi seorang desainer gitu ya. Atau yang pengen kalian ketahui tentang desainer atau desain grafis atau desain logo atau apapun spesifik atau fokus kalian. Nah, dari semuanya ini teman-teman bisa gabungkan untuk mendapatkan konten-konten lebih banyak lagi. Nah, tips berikutnya supaya teman-teman bisa dapat tambahan ide-ide konten adalah sebagai berikut. Ambil sesuatu yang berada di luar fokus kalian. Lah, jadi nggak konsisten dong. Tenang, tapi tetap dihubungkan dengan fokus kalian. Misalnya gini ya, supaya teman-teman mudah paham. Dunia desain itu kan, kalau kita berbicara dunia desain, kalau teman-teman hanya membahas tentang teori warna atau color wheel, cara membuat complementer color gitu kan, atau bagaimana cara membuat logo, klik ini, klik ini, klik ini, itu audiens akan sangat bosan. Nah, perlu diselingi beberapa hal yang berada di luar desain tapi tetap berhubungan. Misalnya Rio Purba membahas tentang bagaimana cara bernegosiasi dengan klien. Jadi sebenarnya itu kan di luar kan. Misalnya aku suka baca artikel atau blog-blog tentang bisnis atau blog-blog tentang dunia bisnis gitulah ya, cara berkomunikasi dengan klien atau cara bernegosiasi harga dengan klien. Nah, itu aku bawa, tapi tetap dihubungkan dengan dunia desain yang menjadi fokusku. Jadi bagaimana seorang desainer, tips bagaimana seorang desainer bisa bernegosiasi harga dengan kliennya misalnya. Jadi buat teman-teman desainer pemula, ini dia tips supaya kalian tuh berani berkomunikasi dengan klien. Nah, itu kan bisa jadi banyak sekali stok-stok konten yang bisa kita dapatkan. Tinggal teman-teman rajin-rajin baca, rajin-rajin cari sesuatu yang di luar dari fokus kalian. Nah, step ketiga, setelah kalian punya banyak sekali konten, teman-teman tinggal jadwalkan. Jadi kalian tentukan hari launch kalian. Launch microblog kalian di Instagram atau channel YouTube kalian. Misalnya kalian umumkan di Facebook atau pertemanan WhatsApp kalian gitu kan. Tanggal 10 Januari 2022 misalnya. Saya akan meluncing
microblog terbaru saya gitu kan, atau channel YouTube terbaru saya yang membahas tentang apa-apa gitu kan, fokus kalian. Nah, jadi menjelang Januari tanggal 10 2022, kalian mulai dari sekarang tuh udah punya banyak konten untuk dijadwalkan. Jadi seminggu sekali ya, minimal seminggu sekali kalian jadwalkan satu konten, jadwalkan lagi. Terus kalian karena udah punya banyak, misalnya ada 50 stok konten yang sudah siap untuk dipublish atau diupload, kalian tuh udah bisa dapet stok konten tuh sampai berapa? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mungkin ya. Kalau 50 minggu kayaknya hampir 1 tahun juga tuh. Nah, jadi dengan menjadwalkan setiap minggunya, seminggu sekali untuk konten-konten kalian misalnya, atau seminggu itu 3 kali publish. Dan ketika orang lihat, wow, ini Rio Purba nih konsisten banget nih, setiap minggu ada aja video-video baru yang diupload di YouTube. Padahal mereka nggak tahu di belakangnya itu ternyata kita udah duluan ngeriset, kita udah duluan buat konten, terus kita tinggal jadwalin. Tapi ketika followers atau audience kita melihat, wah konsisten juga ya, setiap minggu ada video-video baru. Jadi orang juga semakin senang ya, semakin update, kemudian semakin senang mengunjungi microblog ataupun channel YouTube kita karena konten-kontennya itu terupdate terus. Step keempat ini tinggal melanjutkan aja teman-teman. Jadi kalian terus buat konten lagi, cari lagi, kemudian jadwalkan lagi. Nah, lakukan ini kurang lebih 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun. Pasti kalian tuh grow ya. Nama kalian tuh pasti mulai dikenal. Terus audiens kalian tuh growing, semakin banyak followers ataupun audiens kalian. Tinggal mungkin akan muncul satu masalah. Masalahnya apa? Mungkin ada yang bertanya gitu. Atau teman-teman udah merasakan ya, udah yang jalanin microblog 1 tahun gitu kan. Bang, followersku kok gitu-gitu aja. Lambat banget tuh, 1 bulan tuh cuman tambah 100. Jadi 1 tahun itu baru nggak tembus-tembus 10.000 misalnya. Nah, itulah satu tantangan yang teman-teman hadapi kalau membangun microblog atau channel YouTube secara organik. Yang namanya organik ya kan, nggak bisa dipaksa. Ya secara natural, alami aja pertumbuhannya. Itulah yang aku rasakan dan aku lakukan di awal. Di awal-awal sekali aku bangun channel YouTube itu 2016, growingnya sangat lama. Hampir 2 tahun baru aku bisa dapetin 25.000. Bayangin, hampir 2 tahun teman-teman. Tapi ketika 2018 aku sudah mulai tahu triknya ya. Jadi 2018 aku dapat 25.000 dalam waktu berapa bulan? 6 bulan atau nggak sampai. Aku bisa melipat gandakan menjadi 50.000. Dan kemudian 3 bulan berikutnya aku berhasil mendapatkan 100.000 subscribers pertamaku. Itu awal tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, yang aku lakukan untuk melipat gandakan audiensku yang pada awalnya itu lambat banget tuh perkembangan atau growingnya. Yang aku lakukan adalah meningkatkan visibility strategi Rio Purba. Apalagi visibility strategi itu ya. Intinya kira-kira begini ya. Strategi yang kalian lakukan supaya konten-konten kalian tuh bisa dilihat oleh lebih banyak orang lagi gitu, selain followers atau audiens kalian. Nah, jadi semakin banyak orang lain di luar followers atau audiens kalian yang melihat konten-konten kalian, kemungkinan besar followers kalian itu akan bertambah gitu ya. Nah, cara meningkatkan visibility strateginya adalah kalau yang berbayar, kalau teman-teman pengen cepat yaitu dengan cara iklan atau endorsement. Ya, tapi teman-teman harus mengeluarkan biaya. Iklan aja udah sampai berapa juta gitu kan, apalagi endorsement. Kalian harus ngendorse artis atau influencer atau selebgram yang berada di satu mirip ya irisan dengan niche kalian gitu. Tapi tenang, buat teman-teman yang pemula banget ya ataupun yang baru banget yang belum punya modal besar ya, teman-teman bisa tetap melakukan atau meningkatkan visibility strategi dengan gratis, yaitu dengan cara satu menjadi kontributor di berbagai channel YouTube ataupun di berbagai artikel yang berada di satu niche dengan kalian. Misalnya kalian tuh tentang desain kan. Nah, kalian tawarkan diri menjadi kontributor di sebuah artikel atau blog di situs yang berhubungan dengan desain misalnya, atau yang berhubungan dengan industri kreatif misalnya. Atau kalian menjadi volunteer, menjadi pembicara ya, dan nggak dibayar apa-apa dalam seminar yang berhubungan dengan desain misalnya seperti itu. Atau cara paling make sense mungkin ya adalah dengan berkolaborasi dengan orang-orang yang berada di satu niche dengan kalian. Misalnya teman-teman pengen membangun channel YouTube ataupun microblog di dunia desain, di dunia freelance, nah kalian berkolaborasi dengan Rio Purba. Misalnya seperti itu. Jadi dengan berkolaborasi atau dengan melakukan visibility strategi ini, kalian tuh konten-konten kalian atau diri kalian tuh semakin banyak orang yang melihat.
yang selama ini belum kenal kalian, mereka makin kenal, terus mereka membaca konten-konten kalian, dan akhirnya mereka suka, dan mereka inilah menjadi followers baru kalian atau audience baru kalian. Nah teman-teman, ini dia 4 cara yang harus kalian lakukan. Kalian fokus saja selama 1 tahun, itu aku yakin 4 cara ini bisa membantu kalian menjadi seorang influencer ataupun konten kreator yang sukses ya di tahun 2022 nanti. Dan aku sendiri sudah berhasil melakukan keempat-empatnya ini teman-teman, dan aku bisa mendapatkan banyak sekali peluang dan kerjasama dari brand-brand ya. Beberapanya adalah teman-teman lihat logo-logonya yang ada di layar ini. Dan aku yakin teman-teman juga pasti bisa asal teman-teman fokus dan konsisten melakukan 4 cara yang sudah aku kasih tahu tadi di awal. Nah, buat teman-teman yang pengen berkolaborasi dengan Rio Purba, ya khususnya buat teman-teman yang pengen membangun microblog tentang dunia desain dan dunia freelancing gitu. Aku sedang bekerja sama dengan Rumpi Design, sebuah wadah untuk belajar tentang menjadi desainer atau freelancer. Nah, kami bekerja sama untuk membangun sebuah kelas supaya bisa membantu teman-teman meningkatkan visibility strategi kalian. Nah, jadi intinya semua peserta yang berada di satu kelas ini nanti bakal aku support dan aku dukung ya dengan cara merepost postingan-postingan microblog kalian di Instagram ke profil Instagram Rio Purba. Nah, supaya nanti growing audience kalian itu semakin cepat. Dan di awal teman-teman sudah lihat kan, kalau satu campaign ketika aku ngepost satu postingan di Instagram atau di YouTube, itu biayanya gede. 5 juta, 10 juta, 20 juta atau lebih. Nah, inilah keuntungan buat teman-teman yang nantinya bergabung ke komunitas kecil Rumpi Design ini atau ke kelas Rumpi Design ini ya. Dengan teman-teman bergabung ke kelas ini, teman-teman akan mendapatkan fasilitas tersebut, yaitu aku post di Instagram Rio Purba secara gratis ya, jadi tidak bayar lagi. Cukup hanya join ke kelas Rumpi Design atau ke komunitas kecil Rumpi Design ini. Nah, kelasnya ini tentang apa? Yuk, buat teman-teman yang berminat, silahkan tontonin video ini sampai akhir ya. Nah, jadi kelas yang aku maksud tadi adalah cara membangun microblog pertama kalian. Jadi kalau selama ini teman-teman sudah bermain microblog ya, sharing segala hal tentang desain dan freelancing, tapi growing followersnya itu lambat banget, segitu-gitu aja. Nah, teman-teman mungkin harus untuk join ke kelas ini. Nah, jadi dengan teman-teman bergabung ke kelas ini, postingan kalian akan mendapat kesempatan untuk di-repost di profil Rio Purba ID. Dan bukan hanya sekali ya, dengan teman-teman bergabung ke kelas ini tuh akan mendapat support terus dari Rio Purba ya, sampai nanti teman-teman microblognya berhasil. Nah, apa yang teman-teman dapatkan ketika nanti join ke kelas microblog Rumpi Design ini? Pertama, teman-teman akan mendapatkan materi pembelajaran tentang algoritma Instagram seperti apa. Kemudian belajar prinsip dasar desain grafis ya, desain principle nanti juga aku ajarkan di materi kelas. Jadi teman-teman semakin bisa untuk membuat visualisasi yang menarik ya, yang mudah dibaca untuk microblog kalian. Kemudian kesempatan untuk di-repost di profil Rio Purba seperti yang aku bilang tadi. Kemudian bergabung ke grup diskusi premium, nanti teman-teman bisa tanya jawab langsung dengan aku ya. Jadi kalau teman-teman tanyanya di kolom komentar atau di DM, mungkin agak lama balasnya atau mungkin terlewatkan. Nah, dengan bergabung ke grup ini nanti ada grup khususnya, jadi teman-teman bisa langsung tanya jawab dengan aku. Kemudian belajar praktek desain carousel ya. Bukan hanya itu, nanti teman-teman bakal mendapatkan live rutin khusus 100 orang pendaftar pertama. Nah, jadi aku sudah menjadwalkan untuk sebulan sekali kita nanti ada melakukan pertemuan ya, melakukan pertemuan. Di situ nanti aku bakal ngecek satu-satu desain postingan kalian seperti apa. Jadi sebelum aku posting di Instagram Rio Purba ID, aku harus memastikan ini visualnya menarik apa tidak, ini mudah dibaca atau tidak, readability-nya. Kemudian topiknya menarik apa tidak. Nah, jadi di situ kayak kita melakukan private teman-teman, private konsultasi. Nanti teman-teman aku bakal cek, kasih masukan sampai nanti topik microblog ataupun desain microblog kalian tuh bagus dan sesuai dengan audiens kalian. Nah, ini yang aku bilang tadi, harga minimal untuk satu endorse postingan di Instagram Rio Purba itu minimal 5 juta, minimal loh ya. Dan di sini teman-teman dengan bergabung ke kelas ini, teman-teman mendapatkan fasilitas ini secara gratis. Jadi cuman join ke kelas ini nggak perlu bayar apa-apa lagi ya, nggak ada biaya berlangganan, teman-teman langsung mendapatkan fasilitas ini. Ini sih yang paling gokil ya, bonus dari kelas ini. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang pengen serius bangun microblog kalian, itu mahal ya. Jadi kalau teman-teman lihat harga kelasnya The Future Chris Do untuk membangun Instagram microblog kalian itu ratusan dolar, berapa juta gitu ya. Tapi di sini teman-teman harganya itu hanya 894.000 untuk modal kalian tuh join atau investasi kalian join ke kelas ini ya. Dan itu pun teman-teman akan mendapatkan
potongan diskon 50% hanya dengan memasukkan kupon Rumpi Design nanti saat pendaftaran. Jadi tinggal kalian masukkan, otomatis langsung mendapatkan potongan harga 50%, yaitu 447.000. Ini cuma sekali bayar loh teman-teman. Sekali bayar, nanti bonusnya, benefitnya kalian dapatkan seumur hidup sampai nanti microblog kalian tuh jadi. Ya, suatu kebanggaan juga bagiku bila nanti microblog kalian tuh berhasil gitu kan. Nah, jadi mari kita nanti sukses membangun microblog sama-sama di bidang industri kreatif ataupun desain ataupun freelancing. Nah, terakhir daftar itu 8 hari lagi, ini tanggal 30, berarti 8 Desember 2021. Nah, itu terakhir daftar ya, dan itu batch pertama bakal tutup, jadi nggak dijual lagi. Nanti teman-teman harus nunggu berapa bulan lagi di tahun 2022 ya untuk mendaftar di batch keduanya. Dan ini roadmap kelas yang tadi aku bilang live diskusi, yaitu di tanggal 17 Desember, 14 Januari. Mungkin di sini ada nanti perubahan jadwal ya, tapi nanti ketika ada perubahan jadwal itu pasti akan dikomunikasikan dengan peserta kelas di dalam grup premium nanti. Kemudian nanti ini sementara aja, baru 2 kali yang dijadwalkan, untuk bulan-bulan berikutnya nanti kita akan susun lagi. Nah, jadi bagian video mengenai kelas microblog ini aku khususkan untuk teman-teman yang pengen konsisten atau pengen serius membangun microblog kalian di Instagram. Ini adalah salah satu peluang yang nggak mau kalian lewatkan ya, karena batch 1 ini akan ditutup nanti tanggal 8 Desember. Jadi buat teman-teman yang pengen serius, mending langsung join aja, daftar aja, nanti aku tunggu di dalam grup khususnya. Jangan lupa teman-teman pakai kupon Rumpi Design ya, huruf besar semua Rumpi Design saat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan klaim potongan harga 50%. Oke teman-teman, itu aja beberapa tips dan juga sekedar informasi mengenai kelas microblog buat teman-teman yang pengen serius membangun microblog kalian di Instagram. Semoga bermanfaat, terutama 4 tips yang tadi ya. Kalian tuh harus fokus lakukan hal itu, dan aku yakin, sangat yakin 1000% kalian bakal berhasil di tahun 2022 untuk membangun sebuah microblog. Oke, itu aja teman-teman. Oh ya, terakhir, mumpung masih ingat nih ya, buat teman-teman juga yang pengen mempromosikan kelas ini, kalian tuh bisa mendapatkan komisi juga loh, yaitu dengan cara bergabung sebagai affiliate di Rumpi Design. Kalau kalian berminat, ya komisinya itu 35% kalau 1 kali sales ya. Jadi misalnya nih, teman-teman jual ini ke teman kalian atau promosikan ke teman kalian, dan ketika mereka beli, kalian mendapatkan komisi 35%. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman berminat, langsung aja coba tulis di kolom komentar di bawah video. Nanti aku kasih tahu link khusus untuk belajar cara menjadi affiliate di Rumpi Design. Itu aja teman-teman, terima kasih semuanya udah menonton video ini sampai akhir ya. Support kalian luar biasa. Semoga aku tetap juga bisa membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada jarang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.